Ya, assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, terima kasih Bapak Ibu telah subscribe di channel YouTube saya. Channel YouTube ini saya gunakan sebagai media pembelajaran, media sharing knowledge untuk Bapak Ibu, baik mahasiswa maupun dari kalangan umum, untuk lebih mempermudah bagaimana belajar akuntansi dan juga manajemen keuangan. Jadi, silahkan subscribe di dalam channel YouTube saya. Ini media yang kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran akuntansi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga channel ini dapat semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih berguna untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi, kita akan sharing terkait dengan apa itu prinsip akuntansi, kemudian bagaimana identifikasinya, dan bagaimana asal mula prinsip-prinsip akuntansi. Jadi di dalam subpokok bahasan untuk prinsip akuntansi, yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan kerangka konseptual. Pastinya dalam mempelajari sebuah materi, apa yang kita lakukan harus berdasarkan yang namanya sebuah kerangka. Di dalam pembuatan penelitian kita selalu mengenal adanya kerangka pemikiran. Termasuk dalam pembelajaran ataupun pengolahan materi, kita juga harus mempunyai kerangka konseptual. Kemudian yang kedua adalah prinsip akuntansi, yang poin ketiga adalah standar akuntansi, dan yang keempat adalah metode basis pencatatan akuntansi. Nah, inilah Bapak Ibu untuk kerangka konseptual di dalam prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, sebelum kita memasuk ke prinsip akuntansi, kita harus tahu dulu bagaimana sih kerangka konseptual terkait dengan munculnya prinsip akuntansi. Jadi, kerangka konseptual akuntansi adalah seperti ini. Tujuan laporan keuangan, kita harus bisa dan memahami secara jelas dan gamblang apa sih tujuan laporan keuangan. Kemudian setelah kita paham tujuan laporan keuangan, maka kita akan beranjak selanjutnya masuk ke karakteristik kualitatif. Oke, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Seringkali kita mengenal adanya bahasa kuantitatif. Kuantitatif itu adalah biasanya terkait dengan angka. Nah, sedangkan kualitatif biasanya terkait dengan interpretasi hasil. Kemudian selanjutnya adalah elemen laporan keuangan. Kita akan belajar elemen laporan keuangan, dan yang terakhir masuk ke asumsi-asumsi dasar terkait akuntansi, yaitu prinsip akuntansi dan juga standar akuntansi. Jadi ini bukan hal yang terpisah satu sama lain, tetapi ini menjadi satu kerangka kesatuan di mana prosesnya bermula dari tujuan. Kita tahu untuk memulai sesuatu hal pasti dimulai dari yang namanya definisi. Setelah kita paham definisi, maka masuk ke maksud dan tujuan. Nah, setelah maksud dan tujuan baru kita masuk ke ranah yang lebih jauh. Nah, di sini dimulai dari kemarin awal kita sudah belajar mengenai definisi akuntansi, kemudian ini masuk ke tujuan laporan keuangan, karakteristik laporan keuangan dari sisi kualitatif, kemudian elemen laporan keuangan, kemudian masuk ke asumsi dasar akuntansi, di mana di dalam asumsi dasar akuntansi ini ada yang namanya prinsip akuntansi dan juga standar akuntansi. Nah, yang pertama kita mulai dari tujuan laporan keuangan Bapak Ibu. Jadi ada bisa dibedakan menjadi dua. Laporan keuangan, tujuan laporan keuangan itu secara khusus dan secara umum. Nah, ini kita ambil tujuan laporan keuangan secara khusus yang diambil dari sumbernya APB Statement nomor 4. Di mana tujuan laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar. Menyajikan secara wajar. Jadi bukan benar, bukan baik, tetapi wajar. Dan sesuai dengan prinsip berakuntansi yang berlaku umum. Berlaku umum itu apa? Ya, yang berlaku di daerah atau lingkungan tersebut.
kemudian posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Jadi tujuan laporan keuangan secara khusus itu adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oke. Kemudian posisi keuangan biasanya disebut dengan neraca, hasil operasi biasanya disebut dengan laba rugi, dan juga perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Ini tujuan laporan keuangan secara khusus diambil dari sumber APB Statement nomor 4. Kemudian untuk tujuan laporan keuangan secara umum, ini ada kurang lebih 5 tujuan. Yang pertama adalah menyediakan informasi yang dapat diandalkan. Nah, bahasa dapat diandalkan ini artinya apa? Dapat dipercaya, relevan, mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Kita tahu sumber daya ekonomi itu dari kolom, kalau misalkan nanti Bapak Ibu sudah belajar terkait dengan neraca, maka yang dimaksud dengan sumber daya ekonomi itu ada di kolom aktiva. Jadi ada kas, ada peralatan dan mesin, ada gedung, kemudian ada persediaan dan sebagainya. Kemudian kewajiban dari perusahaan bisnis, kewajiban itu adalah utang. Kewajiban itu adalah utang, itu posisinya di mana? Posisinya ada di kolom pasiva, di mana satu neraca itu ada kolom aktiva dan kolom pasiva. Kolom aktiva itu menunjukkan sumber daya yang digunakan, resources-nya, sedangkan di kolom pasiva adalah sumber perolehan dari resources-nya itu, yaitu bisa melalui utang atau liabilitas atau melalui modal atau ekuitas. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyediakan informasi-informasi yang dapat diandalkan. Sama, ada kata-kata dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Jadi ini adalah tujuan yang kedua. Perubahan-perubahan ini ada di dalam komponen, biasanya ada laba rugi. Laba rugi ada perubahan pendapatan, kemudian ada perbandingan antara pendapatan dan juga dengan biaya, sehingga ada muncul laba atau rugi. Kemudian dari sisi laba atau rugi itu akan masuk di dalam laporan perubahan ekuitas, di mana di dalam laporan perubahan ekuitas tersebut akan terjadi jelas, di situ ditampilkan berapa sih laba yang digunakan, laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dan saldo akhirnya berapa yang menjadi ekuitas. Di mana di situ laporan perubahan modal kan ada laba ditahan, kemudian ada yang masuk ke digunakan untuk tambahan modal dan sebagainya. Nanti di laporan perubahan modal tertera berapa sih laba ekuitas akhir atau modal akhir. Nah, di modal akhir itu nanti akan jelas, itu akan masuk di dalam komponen laporan neraca. Kemudian selanjutnya adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Jelas, saat kita menyusun laporan keuangan khususnya laba rugi, maka kita bisa menyusun tren. Bagaimana tren pendapatan dari tahun ke tahun, year on year, atau month to month, atau triwulan to triwulan, atau semester to semester, itu akan bisa kelihatan. Bagaimana perkembangan atau tren kenaikan signifikansi dari penghasilan atau pendapatan perusahaan dari sekian ke sekian dan sebagainya, itu terwujud dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Kemudian berikutnya adalah menyediakan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Ini bisa dicantumkan di dalam laporan neraca. Selain laporan neraca, Bapak Ibu untuk bisa melihat bagaimana kenaikan atau penurunan sumber daya khususnya kas, itu bisa melihat di laporan arus kas. Di mana di dalam laporan arus kas itu Bapak Ibu bisa melihat dari berbagai aktivitas. Aktivitas operasional, aktivitas pendanaan atau pembiayaan, dan aktivitas investasi. Kemudian yang kelima, mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan. Nah, kadang ada beberapa informasi-informasi yang tidak bisa masuk di dalam laporan keuangan yang 4 jenis. Laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, kemudian arus kas. Misalkan ada metode-metode yang digunakan, kemudian penjelasan-penjelasan khusus, maka itu diungkapkan di dalam
laporan catatan atas laporan keuangan atau di dalam laporan yang terakhir. Di situ memuat informasi-informasi penjelas. Jadi ada 5 laporan keuangan yang terakhir digunakan untuk mengungkapkan informasi-informasi yang belum tercover di 4 laporan sebelumnya. Ini tujuan laporan keuangan secara umum, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ini. Saat kita tadi sudah mempelajari apa sih tujuan secara khusus, tujuan secara umum, kemudian kita masuk ke kerangka konseptual berikutnya adalah karakteristik kualitatif informasi akuntansi, di mana yang namanya laporan keuangan itu adalah wujud akhir dari penyusunan informasi akuntansi. Kita tahu informasi akuntansi itu bersifat kuantitatif. Ya ini apa? Isinya adalah angka dan nominal Bapak Ibu. Jelas kan kalau akuntansi, laba rugi semuanya isinya angka. Kemudian neraca isinya pun angka. Berapa modalnya, berapa kasnya, kemudian berapa piutangnya, berapa hutangnya, itu adalah angka. Kemudian karakteristik kualitatif. Nah, kualitatif ini adalah bagaimana sih arti atau makna atas angka yang atau nominal yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, sehingga kita perlu adanya interpretasi atas laporan keuangan atau melakukan analisis-analisis lebih lanjut. Misalkan kasnya tertera di situ nilainya 10 miliar. Nah, di situ bisa dilihat apakah dengan kas 10 miliar itu perusahaan dalam kondisi bagus, apakah pengelolaan kasnya itu bagus atau tidak, itu bisa dilihat nanti dari pengelolaan kas dari kacamata potret neraca khususnya di akun kas. Nah, nanti apakah kas itu dibandingkan dengan hutang, kas itu dibandingkan dengan liabilitas yang lain atau jangka pendek, hutang jangka pendek, maka itu nanti akan muncul bagaimana maknanya. Kemudian contoh lagi, saat Bapak Ibu melihat kas atau uang di bank di perusahaan Ibu nilainya 10 miliar dengan masuk di dalam tabungan giro, maka yang terbayang di dalam pikiran Bapak Ibu apa? Itu akan menjadi dana yang sia-sia, yang idle cash. Idle cash itu adalah dana yang menganggur yang tidak bisa menghasilkan keuntungan lebih. Maka secara kualitatif bisa dilihat ini kas kenapa terlalu besar ditaruh di situ dan tidak dimanfaatkan. Nah, bagi seorang akuntan dia akan memberikan masukan kepada decision maker. Bapak, Ibu, pimpinan, ini ada uang sekian. Kemudian belanja operasional kita atau biaya operasional kita dalam 1 bulan itu tidak nyampe 500 juta. Maka bagaimana baiknya kalau uang itu kita investasikan dalam bentuk deposito. Nah, saat kita investasikan dalam bentuk deposito, maka akan muncul pendapatan di luar operasional, yaitu pendapatan bunga. Nah, inilah yang dimaksud salah satu contoh pendekatan kualitatif. Jadi, angka yang disajikan di dalam laporan keuangan ini diinterpretasikan oleh si pengambil keputusan untuk dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik itu untuk investasi atau pengembangan perusahaan. Nah, ini saya gambarkan gambaran secara jelasnya. Yang pertama adalah tujuan akhir dari sebuah laporan keuangan tentu saja adalah untuk digunakan sebagai salah satu dasar bagi para pengambil keputusan untuk melakukan ekspansi, investasi, atau operasional lanjutan, tindak lanjut atas permasalahan, banyak manfaatnya. Tetapi ujungnya adalah digunakan untuk pengambil keputusan. Kemudian di sini pengambil keputusan di dalam laporan keuangan semuanya ada angka. Di dalam angka itu bisa menunjukkan bagaimana benefitnya, bagaimana manfaatnya. Benefit lebih dicondongkan kepada pendapatan atau keuntungan dan dibandingkan dengan cost. Maka di dalam perusahaan fungsi dasar untuk laporan keuangan adalah memberikan potret bagaimana posisi keuangan perusahaan. Nah, sebelumnya itu akan kelihatan bagaimana kondisi kesehatan perusahaan, khususnya apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Kalau laba otomatis benefit lebih besar dari cost. Tapi kalau mengalami rugi artinya benefit lebih kurang dari cost. Nah, benefit-benefit ini tidak serta-merta semuanya masuk di dalam laporan keuangan.
contohnya adalah saat Bapak Ibu mau melakukan ekspansi usaha, maka dilihat saat saya menginvestasikan sebuah mesin, uang ke dalam sebuah mesin, bagaimana manfaat mesin itu terhadap volume produksi. Oh, ternyata dengan saya beli mesin senilai 1 miliar, maka volume produksi akan meningkat 3-4 kali lipat. Nah, sehingga apa? Sehingga barang dalam produksi itu juga akan meningkat, sehingga dan kita juga bisa memaksimalkan sales atau penjualan, dan otomatis saat penjualan itu meningkat, maka revenue atas perusahaan tersebut juga akan naik. Nah, itu nilainya cost, artinya biaya yang dikeluarkan itu sebanding atau harusnya lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh. Kemudian selanjutnya adalah, nah, informasi akuntansi jelas harus dimengerti, understandability. Artinya harus dapat dimengerti secara jelas. Jadi angka kas, angka ini. Kenapa? Karena akuntansi adalah sebuah bahasa, language, bahasa bisnis. Sehingga kita harus paham saat kita berada di bisnis, kita harus tahu juga terkait dengan akuntansi. Karena itu adalah sebuah bahasa di dalam bisnis. Sehingga informasi akuntansi harus bisa dimengerti. Kemudian yang berikutnya adalah setelah bisa dimengerti, maka bahwa informasi tersebut memiliki nilai penggunaan, nilai yang manfaat atau nilai yang dapat digunakan dalam hal pengambilan keputusan. Artinya informasi akuntansi tersebut bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Nah, bermanfaatnya bagaimana? Satu, jelas bahwa informasi akuntansi yang bermanfaat itu yang bagaimana? Yang relevan, artinya yang terkait, kemudian reliabilitas, artinya dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi valid. Kemudian relevan sendiri ini dibagi di antara relevan dan reliabilitas itu otomatis ada prinsip yang bersifat comparability atau artinya dapat diperbandingkan. Jadi informasi akuntansi itu harus bisa diperbandingkan, baik itu 1 tahun dengan tahun berikutnya atau satu perusahaan dengan perusahaan lain, karena menggunakan standar akuntansi yang sama di dalam sebuah lingkungan atau negara yang sama. Nah, di dalam comparability ini kenapa bisa dikomparasikan? Karena mengacu pada standar yang digunakan adalah sama. Nah, saat standar yang digunakan sama, maka harus diatur, harus ditetapkan bahwa standar yang digunakan itu harus konsisten. Tidak bisa kita menggunakan standar A tahun ini, besok menggunakan metode yang berbeda, besok yang lagi beda. Itu tidak bisa. Jadi, prinsipnya adalah comparability dapat diperbandingkan dan juga konsistensi. Oke. Nah, kemudian lanjut relevan. Nah, seringkali Bapak Ibu bertanya, relevan itu yang seperti apa? Relevan itu adalah dia dapat memberikan nilai estimasi atau nilai prediksi. Jadi informasi dalam akuntansi itu bisa digunakan untuk keperluan prediksi atau estimasi, proyeksi ke depannya. Nah, itu yang dijadikan salah satu hal yang penting atau fundamental bagi para pengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah feedback value. Jadi seringkali kita melakukan sebuah strategi, misalkan strategi pengembangan perusahaan, strategi pembelian mesin, investasi dan sebagainya. Kemudian kita juga ingin tahu sebenarnya apa sih hasilnya setelah kita membeli, apakah itu berdampak kepada penjualan, salesnya meningkat, atau berdampak pada efisiensi, atau otomatis biaya-biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih minimal. Nah, itu adalah salah satu contoh feedback value. Jadi saat kita menerapkan adanya kebijakan atas strategi tertentu, maka kita bisa melihat hasil feedbacknya, hasil laporannya di dalam informasi akuntansi, khususnya dalam laporan keuangan. Feedback value itu bisa dimunculkan di dalam informasi akuntansi. Kemudian berikutnya adalah timeline. Otomatis relevan itu harus ada batasan waktu. Misalkan Bapak Ibu mau melakukan pembelian mesin. Oh, sekarang zamannya mesin otomatis. Nah, sekarang itu kan artinya batasan era sekarang. Nah, Bapak Ibu tinggal dibatasi kapan
waktu yang digunakan untuk informasi akuntansi itu digunakan. Misalkan Bapak Ibu mau mengestimasi kira-kira proyeksi pendapatan selama 10 tahun. Nah, batasan waktunya dari kapan? 2010, 2011, atau dari 2011 sampai 2021, atau sebelumnya 2005 sampai 2015. Jadi ada batasan waktu. Nah, relevan selain itu adalah saat kita mengambil keputusan manfaat informasi akuntansi itu ada waktunya. Kenapa? Karena di dalam akuntansi untuk menyusun sebuah laporan keuangan ada yang namanya periode akuntansi. Artinya akuntansi disusun dalam rank waktu tertentu, ya ini 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Nah, itu adalah timeline. Sehingga ada waktunya saat kita mengambil, artinya waktu yang digunakan di dalam informasi akuntansi pastinya up to date. Kemudian reliabilitas, jelas di akuntansi kan kita mengenal adanya ada audit dan sebagainya, sehingga laporan-laporan keuangan, informasi-informasi akuntansi itu akan dilakukan verifikasi lebih dulu. Sebelum dipertanggungjawabkan pasti akan diverifikasi lebih dahulu. Kemudian representasi faithfulness itu memberikan gambaran secara representatif kondisi-kondisi yang sesungguhnya. Kemudian netral, jelas. Reliabilitas itu artinya tidak memihak, netral, bahwa yang disajikan itu betul. Tidak ada maksud atau prasangka bahwa ini kita susun supaya nanti labanya naik, kemudian ini kita pasang supaya nanti kasnya sekian dan sebagainya, itu tidak. Jadi tidak ada kepentingan. Neutrality itu artinya informasi akuntansi itu bersifat netral, sehingga tergantung nanti para pengambil keputusan ini mau dibawa kemana arahnya. Kemudian, nah, informasi akuntansi otomatis semua yang ada di dalam informasi akuntansi bersifat material. Ada materialitas. Jadi di situ ada nilai yang material, artinya signifikan dihitung dalam satuan mata uang. Kalau misalkan di Indonesia berarti rupiah. Nah, nilai materialitas ini nanti kalau misalkan dalam sub pokok bahasan audit akan ada pola penghitungannya, bagaimana tingkat materialitas untuk sebuah informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Nah, materialitas ini penting. Oke, selanjutnya adalah elemen laporan keuangan, Bapak Ibu. Nah, elemen laporan keuangan itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, elemen laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Yang ketiga laporan neraca. Yang keempat laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Kita bedah satu persatu, Bapak Ibu. Nah, elemen laporan keuangan yang pertama laba rugi. Di dalamnya ada beberapa komponen. Laba rugi, maka kalau kita melihat apa itu laba rugi, karena kita laba atau rugi berarti kita bisa menyandingkan antara pendapatan dikurangi dengan biaya. Jadi saat pendapatan lebih besar dari biaya maka akan terjadi gain atau keuntungan. Saat pendapatan lebih kecil dari expense atau biaya maka akan terjadi loss atau rugi. Nah, ini komponen-komponennya. Ini elemen laporan keuangan, ini unsur-unsur dalam laporan keuangannya. Akun-akun yang ada dalam laporan keuangannya. Ada pendapatan, ada beban atau biaya, ada laba atau rugi. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, di dalam laporan perubahan modal ini ada setoran. Setoran ini bisa setoran modal. Setoran modal bisa diperoleh dari modal sendiri atau setoran modal dari keuntungan perusahaan yang dimasukkan ke dalam tambahan modal. Atau penarikan, kalau di dalam bahasa akuntansi dikenal istilah prepay. Nah, di dalam laporan perubahan modal ini output akhirnya adalah modal akhir. Selanjutnya adalah neraca. Bagaimana sebuah neraca? Neraca itu adalah posisi laporan keuangan yang memberikan gambaran terkait harta di kolom aktiva dan juga utang dan modal itu di kolom pasiva. Kemudian laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menunjukkan kenaikan atau penurunan kas. Jadi ini menunjukkan bagaimana kas itu naik atau kas itu turun berdasarkan 3 aktivitas utama. Ya, ini aktivitas operasional, aktivitas pembiayaan atau pendanaan, aktivitas investasi, dan aktivitas transitoris atau
hanya lewat, transitoris itu hanya lewat, yang nantinya nilainya juga akan 0. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini isinya adalah penjelasan dari keempat laporan keuangan ini. Apabila ada hal-hal yang mungkin kiranya belum jelas, maka diperjelas di dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh, pendapatan. Di situ pendapatan ada yang pendapatan misalkan sewa. Nah, di dalam sewa itu nggak jelas. Sewa apa sih lah? Diuraikan di dalam laporan catatan atas laporan. Oh, sewa itu dari sewa tanah, sewa mobil, sewa tanah sekian tahun, sewa mobil berapa bulan, dan sebagainya. Itu dijelaskan secara lengkap di sini. Jadi, elemen laporan keuangan dari 5 laporan ini sebenarnya menyajikan gambaran secara komprehensif lengkap dari A sampai Z terkait dengan kondisi perusahaan. Maka dari itu, kita bisa melihat ada karakteristik kualitatif saat kita sudah disajikan angka. Selanjutnya adalah kita bagaimana menginterpretasikan makna atau arti dari angka tersebut untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, pengertian atau postulat, asumsi atau konsep dasar. Jadi postulat atau asumsi atau konsep dasar itu adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya. Jadi nggak perlu pembuktian, tetapi itu akan otomatis nanti akan membuktikan sendiri bahwa itu adalah benar, postulat atau konsep dasar. Kemudian yang pertama adalah entitas ekonomi. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana teori entitas, di mana entitas ekonomi adalah memisahkan antara bisnis dan transaksi pribadi atau entitas dengan pemiliknya. Jelas. Kenapa? Supaya nilai atau laporan keuangan, baik itu transaksi-transaksi, tidak bercampur. Mana sih sebenarnya yang memiliki ranahnya di perusahaan atau entitas bisnis, mana yang ranahnya adalah entitas pemilik atau pribadi. Kemudian going concern. Going concern itu apa? Going concern itu artinya adalah prinsip yang menunjukkan bahwa entitas bisnis itu akan terus berlangsung selama mungkin. Jadi artinya bisnis itu akan berjalan secara kontinu dan tidak ada matinya. Itu adalah prinsip going concern, sehingga laporan keuangan itu akan disusun bertahap. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dia akan melakukan prinsip going concern. Asumsinya adalah perusahaan akan selalu berkembang dan selalu akan ada. Selanjutnya adalah unit moneter. Artinya di dalam laporan keuangan atau informasi akuntansi perlu adanya pengukuran kesatuan satuan moneter, yaitu dalam satuan mata uang atau rupiah. Jadi jelas di dalam laporan keuangan kita gunakan adanya satuan moneter. Kalau di Indonesia menggunakan satuan rupiah. Kemudian yang keempat, nah ini tadi saya singgung di awal, adanya periode akuntansi. Adanya periode akuntansi. Di dalam periode akuntansi, laporan keuangan ini disajikan dalam satu siklus waktu, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Di mana di dalam periode akuntansi ini menjabarkan adanya perubahan-perubahan yang ada di dalam perusahaan yang disajikan secara periodik. Prinsip akuntansi, tadi kita sudah belajar dari kerangka konseptual, dari tujuan secara umum, khusus, laporan keuangan, kemudian karakteristik kualitatif, kemudian selanjutnya adalah masuk ke elemen laporan keuangan, dan sekarang adalah masuk ke asumsi dasar, prinsip akuntansi. Nah, prinsip, apa itu prinsip? Prinsip berasal dari Principle are general approach used in the recognition and measurement of accounting event. Artinya adalah prinsip adalah aturan umum yang digunakan dalam penerimaan dan pengukuran kejadian-kejadian akuntansi. Itu prinsip. Saya ulangi, prinsip adalah aturan umum yang digunakan dalam penerimaan dan pengukuran kejadian-kejadian di dalam akuntansi. Nah, bagaimana dengan akuntansi prinsipal atau prinsip akuntansi? Jadi prinsip akuntansi adalah seperangkat aturan-aturan umum dan bersifat universal atau general yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks secara teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Ini prinsip-prinsip akuntansi. Jadi saat kita mau mengembangkan sebuah metode, maka gunakan dulu prinsip-prinsip akuntansi yang tadi saya sampaikan. Bagaimana prinsip
going concern, kemudian bagaimana prinsip relevan, bagaimana prinsip reliabilitas, materialitas, dan sebagainya. Itu menjadi landasan dasar dalam hal nanti saat ada pengembangan teori atau pengembangan teknik di dalam akuntansi. Nah, pengertian prinsip akuntansi, bahwa prinsip akuntansi berarti atau dapat diartikan sebagai pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun dan mengungkapkan informasi keuangan. Nah, prinsip-prinsip akuntansi ini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah historical cost principle, artinya prinsip biaya historis. Jadi artinya apa? Bahwa penggunaan biaya historis atau biaya masa lalu dijadikan sebagai dasar penilaian yang tepat untuk pengakuan semua barang dan jasa. Jelas. Jadi kita menggunakan konsepnya historis Bapak Ibu. Jadi saat kita beli, misalkan kita beli MOS ini, harganya berapa? Kita pakainya harga yang sudah ada, bukan harga yang nanti. Misal, oh ini MOS nanti 5 tahun yang akan datang harganya 1 juta. Enggak. Kita pakai harga yang sudah ada. Jadi MOS ini harga sekarangnya misalkan adalah 100.000, ya kita pakai harganya 100.000, bukan biaya yang akan datang yang belum tentu ini harganya akan serupa. Jadi ini Bapak Ibu ya, penggunaan biaya historis. Kemudian yang berikutnya adalah revenue principle, artinya arus keluar barang dan jasa penjualan kepada pelanggan yang menghasilkan aktiva bersih. Ini prinsip pendapatan. Bagaimana pendapatan itu diakui? Ya ini diakui pada saat apa? Saat adanya arus keluar barang atau penjualan jasa kepada pelanggan yang menghasilkan aktiva bersih. Oke, jadi saat kita ada arus barang keluar atau jasa yang dikeluarkan dan kita memperoleh aktiva bersih. Nah, aktiva bersih ini tidak harus kas Bapak Ibu. Bisa berupa piutang. Namanya adalah di sini aktiva bersih, aktiva. Misalkan kita jual secara tunai, maka kita terima uang kas. Saat kita jual secara kredit, maka kita terima dalam bentuk piutang. Nah, berikutnya adalah matching principle. Ya, ini artinya apa? Artinya dalam satu periode akuntansi, misalkan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, maka beban yang ada pada tahun 2021 harus disinkronkan sama juga dengan pendapatan selama tahun 2021. Jadi tidak bisa dibedakan bebannya nanti tahun 2022, pendapatannya diakui tahun 2021, tidak bisa. Jadi pendapatan tahun 2021 harus disandingkan dengan berapa pendapatannya. Ini adalah matching cost revenue, prinsip dasarnya. Kemudian adalah full disclosure prinsip, artinya bahwa laporan keuangan yang diungkapkan harus transparan, detail, dan dijabarkan secara lengkap. Jadi artinya tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, untuk membutuhkan full disclosure principle biasanya dilakukan adanya audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Nah, kita sering mendengar adanya istilah GAAP, artinya GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, di mana GAAP adalah sekumpulan konsep standar, prosedur, metode konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih serta dianggap dapat diterima secara umum, sehingga dijadikan sebagai pedoman umum dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, serta menginterpretasikannya dalam lingkungan tertentu. Jadi ini salah satu pedoman akuntansi yang digunakan. Kalau dulu namanya PABU, prinsip akuntansi berterima umum. Nah, sumber-sumber GAAP adalah FASB, Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting Standard FAS. Yang berikutnya Opini dan Accounting Principle Board APB, pedoman akuntansi dan audit industri serta interpretasinya dikeluarkan oleh AISPA. Bapak Ibu nanti bisa pelajari ini di beberapa artikel di buku. Apa itu GAAP, bagaimana sejarahnya dan bagaimana mekanisme munculnya GAAP dan bagaimana perkembangan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di literatur. Nah, ini sedikit saya ulas. Stephen Rubin menggambarkan tingkat otoritatif standar dan praktik yang masuk dalam pengertian prinsip akuntansi berterima umum sebagai suatu bangunan rumah yang disebut sebagai the house of GAAP sebagai berikut. Jadi ada beberapa lantai. Yang pertama, kalau yang namanya rumah pasti di bawah itu adalah apa? Fondasi. Nah,
Pondasinya apa? Pondasinya ini adalah prinsip-prinsip akuntansi. Tadi ada going concern, asumsi going concern, substance of a form. Substance of a form ini adalah di mana substansi lebih didahulukan daripada bentuk. Misalkan ada kejadian A, kejadian B, saat itu masuk di substansinya secara substansi sebagai beban, tetapi bentuknya itu sebenarnya bukan beban, tapi karena substansinya adalah beban, maka itu diakui sebagai beban. Netralitas, neutrality, accrual basis, konservatis, dan materiality. Ini adalah prinsip-prinsip akuntansi dasar yang digunakan sebagai pondasi. Kemudian lantai pertama ini ada FASB, interpretasi, APB, AISPA, dan sebagainya. Lantai kedua ada lanjutannya, lantai ketiga, lantai keempat ini ada lanjutannya. Tapi yang perlu saya gambarkan di sini adalah dalam sebuah rumah GAAP atau pedoman akuntansi berterima umum, apa yang menjadi pondasi adalah prinsip akuntansi. Jadi, mengapa kita belajar teori-teori? Kenapa di sini ada substance of a form? Karena di sini ada pada saat Bapak Ibu menemukan sebuah kasus di lapangan, kasus terkait dengan bagaimana pola pengakuan pencatatan akuntansi yang belum ada di dalam buletin teknis atau standar akuntansi, Bapak Ibu bisa menggambarkan, menginterpretasikan, oh substansinya adalah dia sebagai revenue, oh substansinya dia sebagai beban, maka gunakan itu sebagai dasar Bapak Ibu untuk melakukan pencatatan. Jadi pondasi utamanya adalah prinsip-prinsip akuntansi. Mudah-mudahan jelas nggih. Nah, masuk setelah prinsip akuntansi adalah standar akuntansi. Apa sih sebenarnya standar akuntansi? Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum dalam penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi Bapak Ibu tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang. Jadi pertama kalimat utamanya adalah apa standar akuntansi adalah pedoman umum dalam penyusunan laporan keuangan. Poin satu. Poin kedua adalah dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Nah, standar akuntansi di Indonesia siapa yang berwenang untuk menyusun standar adalah dari Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah berlaku dalam lingkungan tertentu. Misalkan itu di Indonesia, maka yang berwenang adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Di situ IAI akan membentuk sebuah badan, sebuah komite untuk menyusun standar akuntansi yang digunakan untuk kompartemen, masing-masing kompartemen akuntan. Kalau kompartemen akuntan pemerintah, maka menggunakan Komite Akuntansi Sektor Publik KASP. Jadi itu yang akan menyusun standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, jadi ada 3 poin. 1, apa standar akuntansi? Pedoman umum dalam penyusunan laporan keuangan, dikeluarkan oleh badan yang berwenang, di Indonesia dikenal dengan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan dalam lingkungan tertentu. Lingkungan tertentu di mana? Di wilayah negara Indonesia dengan konsep accrual basis atau cash basis. Itu tercantum di dalam standar akuntansi. Nah, standar akuntansi menurut ED tahun 1977 ada 4 tipe Bapak Ibu. 4 tipe standar akuntansi. Tipe 1. Akuntan harus mengatakan kepada pemakai tentang apa yang mereka kerjakan dan mengungkapkan metode dan kebijakan akuntansi yang dipakai. Nah, tipe 1, akuntan harus mengatakan kepada pemakai, usernya. Usernya siapa? Bisa manajer, bisa para pengambil keputusan, bisa dari pihak eksternal, bisa internal. Itu mereka harus mengatakan, menyajikan dalam bentuk bahasa akuntansi, apa yang mereka kerjakan dan mengungkapkan metodenya dan kebijakan akuntansi yang dipakai. Itu dasar. Jadi, saat kita menyusun laporan keuangan, maka kita susun dulu, kita sampaikan dulu, kita menggunakan metode apa untuk menyusun laporan keuangan ini dan bagaimana kebijakan akuntansi yang kita gunakan. Itu konsep dasar utama. Kemudian selanjutnya adalah tipe 2. Tipe 2 membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu. Tipe 3 menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan pemakai. Keempat, menghendaki keputusan implisit atau eksplisit tentang penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui. Ini adalah standar-standar akuntansi menurut ED 1977 tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Jadi
Ini tipe 1 jelas kalau Bapak Ibu menyusun laporan keuangan, maka harus diungkapkan dulu metodenya yang digunakan untuk menyusun apa, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan apa. Nah, ini standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Nah, standar akuntansi yang disusun itu ada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK Etap, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Etap itu adalah entitas tanpa akuntabilitas publik, PSAK Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Nah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) ini berada di bawah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian pengurus pusat IAI sebagai dewan pengawas yang memilih anggota DSAK, DKSAK, mekanisme kerja. Ini yang memilih siapa? Pengurus pusat IAI. Sebagai apa? Sebagai dewan pengawas yang bertugas memilih anggota DSAK, DKSAK, dan mekanisme kerja. Nah, DKSAK ini apa? Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan bertugas memberikan masukan dan arahan kepada DSAK. Maaf. Kemudian untuk akuntansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Bentuknya apa? Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. Nah, basis pencatatan Bapak Ibu, basis pencatatan yang digunakan di dalam laporan keuangan ada dua. Satu, menggunakan basis kas. Ya, ini apa? Pencatatan di dalam akuntansi yang mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas atau tunai. Saat ada pembayaran atau penerimaan uang dalam bentuk tunai, itu kita catat sebagai cash basis. Tetapi kalau accrual basis atau basis yang kedua adalah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya tidak hanya tercatat apabila ada penerimaan uang tunai, tetapi saat munculnya hak atau kewajiban. Jadi misalkan saya menjual barang berupa barang kepada PTA nilainya berapa? 100 juta. Ternyata si perusahaan itu belum membayar ke saya sebesar 100 juta. Tapi sudah ada kesepakatan bahwa ini sudah saya jual, sudah ada kwitansi sehingga dia mencatat sebagai hutang, saya mencatat sebagai piutang. Ini sudah saya catat. Jadi karena apa? Karena saya sudah mempunyai hak tagih atas uang yang ada di dia. Itu sudah dicatat sebagai piutang. Jadi kalau accrual basis itu lebih komprehensif, lebih lengkap. Kenapa? Karena ini lebih real, lebih realisasinya lebih jelas. Artinya yang dicatatkan oleh perusahaan itu tidak hanya yang uang tunai, tetapi juga termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Hak atas utang mereka kita akui sebagai piutang, atau kewajiban utang yang kita kepada mereka. Jadi itu ada juga kita catat. Jadi tidak hanya pencatatan diakui pada saat kita terima atau kita bayar dalam bentuk uang tunai. Tetapi saat munculnya hak pun itu sudah kita catat. Contoh kayak tadi piutang. Kita menjual barang kepada mereka, kita sudah terima uang belum? Belum, karena dia utang. Kita catat enggak? Kalau metode cash basis ini kita tidak catat. Tapi kalau accrual basis, pada saat mereka belum bayar tetapi mereka punya kewajiban ke kita sudah catat itu sebagai piutang. Sehingga data laporan keuangan yang disajikan itu akan lebih jelas. Kalau di cash basis, penjualan diakui pada saat adanya pembayaran uang tunai. Nah, kalau tidak tunai, maka tidak muncul. Nah, di dalam accrual basis, saat ada penjualan tetapi kredit tetap dicatat, sehingga pencatatan atau hasil laporan di dalam penggunaan accrual basis pencatatan accrual basis itu dikatakan lebih lengkap, lebih komprehensif, dan lebih bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Mungkin itu Bapak Ibu